Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Riza Zahri Al-Falah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Perbandingan Agama kelas PAID semester 4 tahun 2021. Serta teman-teman kelas PAID yang saya cintai dan yang saya banggakan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yakni ada Novi Rahmawati, NIM 116, Tiara Syifani, NIM 119, dan Lutfi Habib Rahman, NIM 123. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah yang telah kami susun dalam bentuk PowerPoint dengan judul Agama Kepercayaan dalam Masyarakat Nusantara. Baiklah, di sini ada 3 rumusan masalah atau subbab yang akan kami presentasikan. Yang pertama yakni apa saja agama kepercayaan dalam masyarakat Nusantara. Yang kedua, bagaimana pandangan pemerintah terhadap agama kepercayaan dalam masyarakat Nusantara? Dan yang terakhir, urgensi rekonseptualisasi perlindungan hukum terhadap hak-hak konstitusional penganut agama kepercayaan dalam masyarakat Nusantara. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yakni agama kepercayaan masyarakat Nusantara. Agama asli Nusantara adalah agama lokal atau agama tradisional yang telah ada dan dianut masyarakat kita sebelum masuknya agama Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Katolik, Islam, dan Konghucu ke Nusantara. Di sini ada beberapa agama asli Nusantara yang sekaligus jadi kekayaan budaya bangsa Indonesia. Yang pertama yakni animisme dan dinamisme. Animisme dan dinamisme merupakan agama yang sudah ada sejak zaman manusia purba dan memiliki akar budaya yang sangat kuat di Nusantara. Menurut E.B. Taylor, animisme berasal dari bahasa Latin anima yang berarti percaya kepada makhluk-makhluk halus atau roh yang mula-mula tumbuh di kalangan manusia primitif. Kepercayaan animisme mempercayai bahwa setiap benda di bumi ini mempunyai jiwa yang harus dihormati. Sedangkan dinamisme berasal dari bahasa Yunani dunamos, yang berarti kekuatan atau daya. Kepercayaan dinamisme adalah meyakini bahwa semua benda-benda yang ada di dunia ini, baik hidup atau mati, mempunyai daya dan kekuatan gaib. Benda-benda tersebut dipercaya dapat memberi pengaruh baik dan pengaruh buruk bagi manusia. Yang kedua yakni Pemena. Ada simpul sejarah panjang antara sebagian warga Batak Karo dan suku bangsa Tamil di India Selatan, yang dahulu kala menganut agama Sanata Dharma. Semua itu diketahui dari sebuah inskripsi pada batu bertulis di Lobutua, dekat Barus, pantai barat Sumatera Utara, yang ditemukan G.J. Deutsch pada tahun 1879. Dalam prasasti itu disebutkan pada tahun 1080 ada pemukiman orang Tamil di Lobutua. Yang ketiga yakni Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan adalah agama yang mempercayai akan adanya kekuatan alam dan arwah leluhur atau animisme dan dinamisme yang dianut oleh masyarakat tradisional Sunda. Yang keempat yakni Jawa Sunda. Agama Jawa Sunda adalah nama yang diberikan oleh pihak antropolog Belanda terhadap kepercayaan sejumlah masyarakat yang tersebar di daerah Kecamatan Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Agama atau kepercayaan ini juga dikenal sebagai cara karuhun urang atau tradisi nenek moyang. Agama Sunda Wiwitan, ajaran Madrais atau agama Cigugur. Yang kelima yakni Kejawen.
adalah sebuah ajaran yang sudah ada sejak lama di kalangan masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebelum ajaran monoteisme atau Hindu, Buddha, Kristen, Islam masuk ke Nusantara, ajaran ini menekankan pada tata krama yang menjadi dasar hubungan antar manusia. Yang keenam yakni Hindu Jawa. Agama Hindu muncul pada tahun 600 Masehi di India, merupakan kelanjutan dari kepercayaan Weda kuno, yaitu Brahmanisme yang muncul 2000 Masehi di India. Agama ini masuk ke Indonesia sekitar tahun 130 Masehi. Yang ketujuh yakni Saminisme. Ajaran ini disebarkan oleh Samin Surosentiko tahun 1859 sampai 1914. Saminisme adalah sebuah konsep penolakan terhadap budaya kolonial Belanda dan penolakan terhadap kapitalisme yang muncul pada masa penjajahan Belanda abad ke-19 di Nusantara. Yang kedelapan yakni Marapu. Marapu adalah agama atau kepercayaan lokal yang dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Marapu dalam ajarannya menerapkan sistem keyakinan dengan memuja arwah-arwah leluhur atau arwah nenek moyang. Yang kesembilan yakni Kaharingan. Kaharingan adalah kepercayaan atau agama leluhur orang Dayak. Kepercayaan ini dianut oleh masyarakat Dayak Meratus dari Kalimantan Selatan, Dayak Tunjung, Benuak dari Kalimantan Timur, Dayak Ngaju dari Kalimantan Tengah, Dayak Luangan Maanyan, Tumon, dan Siang. Yang ke-10 yakni Aluk Todolo. Aluk Todolo atau Alukta adalah aturan tata hidup yang telah dimiliki sejak dahulu oleh masyarakat suku Toraja, Sulawesi Selatan. Aturan tata hidup tersebut berkenaan dengan sistem pemerintahan, sistem kemasyarakatan, dan sistem kepercayaan. Yang ke-11 yakni Tolotang. Kepercayaan atau agama Tolotang dianut oleh komunitas masyarakat Tawani Tolotang yang berada di Kelurahan Amparita, Kecamatan Telulimpo, Kabupaten Sindenreng, Rapang, Sulawesi Selatan. Tolotang atau Tawani merupakan istilah yang pertama kali diucapkan oleh La Patiroi, adat Tuang Sindenreng, untuk menyebut pendatang yang berasal dari arah selatan, yaitu Wajo. Yang ke-12 yakni Nauruz. Dahulu, agama atau kepercayaan Nauruz jadi pegangan orang-orang di Pulau Seram, Maluku. Nauruz adalah kombinasi dari ajaran agama Hindu dan animisme. Tapi seiring berkembangnya zaman, mereka juga telah mengadopsi beberapa prinsip ajaran Kristen Protestan. Dan yang terakhir yakni Wor. Wor merupakan tradisi ritual masyarakat Biak Doreri, Papua, dan mereka percaya akan adanya penguasa atau manggundi yang melebihi kekuatan atau kekuasaan manusia biasa yang menurut mereka penguasa tersebut mendiami Nanggi atau surga yang berada di mandep atau langit. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya persilahkan. Selanjutnya yaitu pandangan pemerintah terhadap agama kepercayaan dalam masyarakat Nusantara. Menurut pemerintah Indonesia, agama adalah sistem kepercayaan yang disusun berdasarkan kitab suci, memuat ajaran yang jelas, mempunyai nabi dan kitab suci. Dari definisi ini, maka aliran kebatinan tetap tidak diakui sebagai agama. Kementerian Agama dalam hal ini hanya mengakui dan menetapkan 6 agama secara resmi, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dalam pembuatan KTP, KK atau prosesi pernikahan, masyarakat yang menganut kepercayaan lokal biasanya dipaksa untuk menggabungkan diri dengan agama resmi yang hampir sama dengan kepercayaannya.
Hal ini merupakan diskriminasi kepada kepercayaan lokal, sebab hak untuk menjalankan agama, yaitu semua agama termasuk agama lokal, termasuk yang dilindungi konstitusi negara melalui Pasal 28E ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen, lebih dikuatkan lagi dengan Pasal 29 ayat 1 dan 2. Apalagi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia memberikan landasan normatif bagi tiap-tiap orang untuk bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu, yaitu Pasal 22 ayat 1. Problema saat ini nampaknya agama-agama besar telah melakukan perselingkuhan dengan kekuasaan. Undang-undang yang dirancang nampaknya tidak hanya murni kepentingan hukum saja, akan tetapi juga di dalamnya kental kepentingan politik, sehingga undang-undang yang dirancang sangat bias kepentingan mayoritas dan menganaktirikan kelompok minoritas, dalam hal ini agama atau kepercayaan. Poin ketiga, urgensi rekonseptualisasi perlindungan hukum terhadap hak-hak konstitusional penganut agama kepercayaan dalam masyarakat Nusantara. Sebagaimana tertuang dalam pasal 29 ayat 2 yang menyatakan, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan. Mohon koreksinya. Sekian dari kelompok kami. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.